Hai co-friends, jika menemukan soal seperti ini, maka kita harus mengerti bagaimana caranya mencari panjang busur menggunakan integral tentu. Nah, di sini ada kurvanya yang sudah diketahui dan di sini batasnya juga sudah diketahui di soal. Nah, di sini rumusnya untuk mencari panjang busur itu adalah sebagai berikut. Misalkan di sini kita punya di sini kurva Y yang kita ingin cari panjang busurnya, maka panjang busurnya dari X sama dengan A sampai X sama dengan B, maka ini adalah rumusnya seperti itu. Nah, berarti di sini kita harus mengetahui bagaimana caranya mencari nilai dari integral tentu dan juga menurunkan sebuah fungsi. Nah, misalkan kita punya apa di sini punya kurva Y sama dengan K dikalikan dengan X pangkat N. K itu adalah koefisien dari X-nya. X pangkat N-nya, N itu adalah pangkat dari X-nya. Nah, berarti di sini turunan pertamanya atau dy per dx itu bisa kita hitung menggunakan rumus ini. Sedangkan untuk bentuk integral tentunya, bentuk seperti ini, A dan B itu adalah batasnya, maka ini bisa kita hitung menggunakan rumus ini. Kira-kira seperti itu konsepnya. Nah, berarti di sini apa? Langkah pertama yang harus kita cari itu adalah dy per dx ya, atau turunan pertama dari si kurva y sama dengan 4x pangkat 3 per 2-nya. Oke, y sama dengan 4x pangkat 3 per 2. Berarti apa di sini? dy per dx itu apa? dy per dx itu yang tidak lain 4, yaitu koefisiennya dikalikan dengan pangkatnya itu sendiri, yaitu 3 per 2, kemudian kita kalikan dengan x, nah pangkatnya akan kita kurang dengan 1, seperti itu. Nah, konsekuensinya ini nilainya sama dengan apa? Sama dengan 6 dikalikan dengan x, nah 3 per 2 dikurang 1, hasilnya itu 1 per 2, kira-kira seperti itu. Nah, atau kalau ini pangkatnya 1 per 2 bisa kita tulis jadi apa? 6 dikalikan akar X seperti itu. Nah, oke, berarti di sini kita langsung masukkan ke dalam rumusnya saja. Nah, agar dapat memudahkan saja di sini kita sebut saja panjang busurnya, panjang busur kurvanya itu adalah S, maka S ini nilainya adalah sama dengan di sini bentuk integral tentu batasnya itu 0 sampai 1 kan seperti itu. Nah, kemudian di sini akar. Nah, tadi kita dapat dy per dx itu 6 akar x kan. Berarti 6 akar x kemudian dikuadratkan ditambah dengan 1 seperti itu. Nah, kemudian di sini dx. Nah, konsekuensinya itu nilainya sama dengan bentuk integral seperti ini, akar seperti itu. Nah, 6 akar X dikuadratkan, itu hasilnya menjadi apa? Menjadi 36X, bukan? Nah, kemudian ini ditambah dengan 1, seperti itu kan? dx. Dalam hal ini, untuk mencari bentuk integral dari akar 36X ditambah 1, berarti kita bisa menggunakan metode substitusi. Dalam hal ini, kita bisa melakukan pemisalan terlebih dahulu. Misalkan, di sini U itu adalah sama dengan bentuk ini. 36X ditambah 1. Berarti apa? Kalau kita turunkan di sini, kita tahu du per dx itu sama dengan 36. Atau bisa kita tulis jadi apa? 1 per 36. Du sama dengan dx, bukan? Nah, kita harus hati-hati di bagian sini, karena ketika kita melakukan substitusi, ketika kita berbicara tentang integral tentu, di sini kan ada batasnya, batasnya itu akan berubah. Nah, jadi di sini bagaimana cara mencari batas yang baru? Nah, perhatikan bahwa U sama dengan 36X ditambah 1. Nah, batas atasnya dulu. Ini 1 kan, batas atasnya. Nah, berarti di sini kita tinggal memasukkan nilai X sama dengan 1 ke bentuk ini. Berarti kita dapatkan apa? 36 dikalikan dengan 1 ditambah 1 hasilnya kan 37. Nah, kemudian di sini untuk yang batas bawahnya perhatikan berarti X sama dengan 0, kita masukkan saja, berarti 36 dikalikan dengan 0 ditambah dengan 1 hasilnya sama dengan 1. Nah, jadi ini bentuk integral ketika kita mensubstitusikan bentuknya ini 36X ditambah 1-nya dengan U. Ini jadi batasnya apa? Batasnya ini 1 sampai 37 seperti itu. Nah, kemudian di sini perhatikan bentuk akar ini, kemudian di sini 36X ditambah 1 kan tadi kita bisa substitusikan dengan U saja kan. Nah, sedangkan untuk dx yang ada di sini bisa kita substitusikan dengan apa?
1/36 DU seperti itu. Nah, jadi ini dikalikan 1/36 DU seperti itu. Nah, oke. Kemudian di sini karena bentuknya itu perkalian seperti ini, 1/36-nya bisa kita tulis menjadi bentuk perkalian seperti ini, 1/36, kemudian dikalikan dengan bentuk integral dengan batasnya di sini akar U itu bisa kita tulis jadi apa? U pangkat 1/2 bukan? Nah, kemudian DU. Nah, dari sini bisa kita cari nilainya. Nah, berarti kan nilainya sama dengan apa? 1/36 dikalikan dengan, nah ini kalau kita lihat berarti ini U pangkat 1/2 kalau kita integralkan jadi apa? Nah, itu jadi 1/1/2 ditambah dengan 1 seperti ini. Kemudian di sini U, nah pangkatnya kita tambah dengan 1 seperti ini. Nah, oke, batasnya jangan lupa seperti ini. Nah, oke, 1/2 ditambah 1 kan sama dengan 3/2. Berarti kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah, tinggal kita hitung. Nah, di sini hasilnya sama dengan apa? 1/36. Kemudian di sini kita kalikan dengan, nah pertamanya kita masukkan nilai U-nya dengan 37 dulu. Nah, berarti kan ini kalau kita memasukkan nilai U sama dengan 37, berarti 2/3 dikalikan 37 pangkat 3/2. Kemudian kita kurangi dengan hasil di sini ketika kita memasukkan nilai U dengan 1. Berarti kan di sini jadi 2/3 dikalikan dengan 1 pangkat 3/2. Nah, ini perhatikan bisa kita sederhanakan lagi jadi apa? 1/36 di sini dikalikan dengan 2/3. Nah, di sini bisa kita tulis apa? 37 pangkat 3/2. Jadi kan seperti ini. Akar pangkat 2 dari 37 pangkat 3. Kemudian kita kurang dengan, nah 2/3 di sini kalikan 1 pangkat 3/2 kan berarti jadi apa? Jadi 2/3. Atau di sini jika kita sederhanakan lagi, di sini bisa kita anggap menjadi bentuk perkalian seperti ini. Nah, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, ini adalah jawabannya. 1/54 dikalikan akar pangkat 2 dari 37 pangkat 3 dikurang 1. Satuan panjang seperti itu. Sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.